Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Suci Hastalyorini Limbong, dalam keluarga berbagi cerita, di mana saya berbagi tentang bagaimana penyataan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar untuk saya sampai di titik ini. Tahun 90 saya datang ke Jakarta dan langsung masuk ke Gunung Sahari karena memang saya tinggal di Kemayoran bersama kerabat. Dan rencana Tuhan bahwa di tempat ini saya bertemu dengan pasangan hidup saya dan kami menikah tahun 93. Satu pernikahan yang dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati keluarga baru kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena meskipun saya divonis mandul 9 bulan lebih setelah kami menikah, lahirlah bayi perempuan kami yang pertama, yang sungguh merupakan mukjizat bagi kami sekeluarga. Kami sungguh bahagia meskipun kami keluarga yang sederhana. Saya bekerja dan suami punya usaha kecil-kecilan. Mukjizat belum berhenti, karena ketika suami menginginkan anak laki-laki dan kami berdoa. Kami berdoa bahwa nanti anak ini akan diberi nama Samuel, yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kami tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan sebagai rasa syukur kami. Dan Bapak Ibu, 2 tahun setelah anak pertama lahir, lahirlah anak kami yang kedua, yang memang laki-laki yang diberi nama Samuel. Dan saya harus berhenti bekerja karena merawat anak-anak masih kecil. Kebahagiaan kami ternyata tidak lama, karena tahun 97-98 krisis moneter dan usaha suami menjadi bangkrut. Dua mata pencaharian kami menjadi hilang. Dalam kesulitan ekonomi, kami mencoba bertahan dan mencari peluang-peluang untuk bisa bekerja kembali. Tapi di tengah-tengah itu, suami sakit dan harus melakukan perawatan yang cukup panjang menurut saya dan biaya yang sangat besar. Karena tidak punya uang, kami seringkali tidak bisa beli obat untuk dia. Di tengah-tengah saya merawat, menggumuli itu, merawat suami, saya pun kena sakit. Sehingga dalam kelemahan fisik, saya harus merawat suami yang juga lemah. Saya berharap bahwa suatu hari dia akan sembuh dan akan bisa bekerja, dan kami terlepas dari kesulitan. Tapi 1,5 tahun pengobatan, jawaban Tuhan tidak. Tahun 2000, Tuhan memanggil suami pulang. Bapak Ibu bisa bayangkan, penderitaan yang saya alami seperti yang tidak pernah habis. Dan puncaknya ketika suami meninggal, saya tidak bekerja, tidak ada pasangan hidup, tidak punya uang, bahkan kami punya pinjaman yang banyak. Saya melihat bahwa besok tidak ada harapan. Saya melihat bahwa besok itu gelap sekali. Saya merasa bahwa Tuhan salah kali ini dalam hidup saya. Selama ini saya mengajar bahwa anak-anak sekolah minggu dan diri saya juga anak bahwa Tuhan baik, Tuhan maha benar. Tapi kali ini Tuhan salah. Saya bertanya, Tuhan di mana? Tuhan kenapa? Apa salah saya? Saya melayanimu, kami melayani Tuhan. Kami bekerja dengan baik. Dan sepertinya Tuhan diam. Sampai satu saat ada rekan guru sekolah minggu datang. Seperti Tuhan utus khusus buat saya, karena dia tidak tahu pergumulan dan pertanyaan saya, tapi ketika dia datang, dia mengatakan, Tuhan tidak pernah salah. Kalau kau mau taat, apapun situasinya, maju, jalani, melayani. Tuhan masih pegang kendali. Saya berusaha untuk percaya itu. Saya berusaha untuk melihat kembali bahwa Tuhan baik. Saya hanya bergantung pada Tuhan. Saya bicara, Tuhan, saya ingin mati. Doa kami setiap malam dengan merangkul anak kanan kiri, saya cuma kepingin saya dipanggil pulang bersama anak-anak. Saya tidak bisa melihat hari esok. Tapi kekuatan Tuhan berikan ketika saya bergumul pribadi dengan Dia melalui doa dan firman Tuhan. Setiap malam saya menutup mata saya dengan bantal agar ketika menangis tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Tuhan mengatakan, saya belajar dari Ayub.
Saya seperti dalam lembah kekelaman berbulan-bulan. Karena tidak tahu apa jawabannya dan tidak tahu harus bagaimana. Dan Tuhan menjawab melalui belajar dari kitab Ayub. Dari situ saya belajar bahwa seringkali saya mensyukuri pemberiannya. Saya mensyukuri berkat-berkatnya. Tapi saya lupa sang pemberi. Dan ketika saya tidak punya apa-apa rasanya, tidak punya siapa-siapa, punya Tuhan ternyata cukup. Karena saat itu, begitu suami meninggal, saya dipanggil oleh bank dan rumah harus disita oleh bank karena kami tidak bisa membayar tagihan selama 2 tahun selama krisis. Tidak ada yang kami punya selain anak-anak yang sebenarnya menjadi mukjizat dari Tuhan, tapi saat itu menjadi tanggung jawab dan beban yang begitu berat. Yang saya tahu, saya hanya harus melangkah. Saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan, saya mau maju. Saya perlu pertolongan dari Tuhan. Saya tidak kuat, saya tidak tahu harus bagaimana. Beberapa bulan setelah saya tanda petik rada tidak waras dalam kondisi kedukaan dan kehilangan, saya mendapatkan pekerjaan. Dan saya pikir itu adalah bagian dari Tuhan menolong kami dari kesulitan. Tapi tidak mudah ternyata dengan status saya sebagai janda muda di kantor. Saya harus difitnah dengan surat kaleng, dengan SMS kaleng. Dan itu sangat menyulitkan saya sehingga saya hampir menyerah. Pada saat itu kekuatan saya hanya saya mengandalkan Tuhan. Hanya doa dan firman Tuhan yang saya gumuli setiap saat. Pagi dan malam menjadi kekuatan saya. Mungkin seperti pemazmur bilang, jika Tauratmu tidak menjadi kesukaanku, sudah lama aku binasa dalam sengsaraku. Saya mengamini itu. Hanya kekuatan firman Tuhan membuat saya kuat untuk bertahan. Di tengah-tengah saya sedang recovery, saya lupa bahwa saya punya anak-anak yang juga mungkin kehilangan dan sangat berduka. Sehingga mereka mendapat depresi dan kami harus terapi bertiga. Karena kami ternyata semuanya depresi dengan cara kami masing-masing. Tapi cara Tuhan menolong kami begitu rupa. Yang saya tahu saya hanya berjalan maju. Saya punya anak-anak yang harus dibesarkan. Dan Tuhan menolong selebihnya. Dan Tuhan pegang kendali. Yang pertama yang pasti tidak mudah. Dalam keluarga single parent kami harus terbiasa memaklumi situasi dalam berbagai macam hal. Dalam segi mental, psikologis, kekurangan-kekurangan yang kami berusaha sesuaikan dalam kehidupan, dan itulah yang membentuk kami sampai dengan hari ini. Bagaimana hasilnya? Ya hasilnya masih banyak bekas luka, trauma, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kami. Tetapi ya itulah kami, dan kalau hidup adalah perjuangan, maka saya rasa ya kita jalani aja sebagaimana adanya kita, sekuat dan semampunya kita setiap harinya. Saya bersyukur bahwa anak-anak tetap di dalam jalur Tuhan. Sehingga saya pun ditolong oleh Tuhan melalui Tuhan menaruh hati yang taat pada anak-anak. Yang saya tidak akan sanggup kalau anak-anak keluar dari jalur Tuhan. Tapi Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan. Apa yang kubutuhkan lebih dari apa yang saya doakan dan saya harapkan. Dan setelah 19 tahun berlalu, anak-anak sudah bekerja dan Samuel yang tadi diminta dan dipersembahkan untuk Tuhan sekarang sedang dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Saya bertemu lagi dengan pasangan hidup. Tuhan memberikannya keluarga baru. Kami bukan keluarga yang sempurna. Kami masih bergumul dan berjuang. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan punya rencana yang sempurna bagi keluarga kami. Tuhan juga punya rencana yang sempurna buat keluarga Bapak Ibu sekalian. Yang kami tahu mengasihi anak-anak sebanyak yang kami bisa. Mendoakan mereka dan tetap teguh bergantung pada Tuhan, teladan dari orang tua. Kalau ditanya menjadi keluarga yang tangguh, apa resepnya? Saya tidak tahu resepnya. Yang saya tahu hanya saya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Menjadi tangguh ketika saya melakukan bagian saya maju, berdoa, berusaha, melayani, mengasihi.
Yang saya tahu tangguh ketika kita tidak terpengaruh oleh situasi. Tapi saya berpegang pada janji Tuhan. Karena Dia yang berjanji melindungi, mengasihi, memelihara adalah Allah yang setia. Yang memegang janjinya melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati.